warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, saya mau ceritain gimana isi dari buku ini, The Golden Stories of Khadijah, Romantika Cinta Muhammad bersama Khadijah. Sebelumnya udah pernah dibahas tentang The Golden Stories of Fatimah. Dan ini penulisnya masih orang yang sama, yaitu Badiatul Razikin. Nah, dalam buku ini sendiri isinya apa aja? Ada ini dalam daftar isinya ada sekitar 9 bagian. Mulai dari masa kecil Khadijah, masa kecil Rasulullah, kemudian pernikahan, rumah tangga, derita Rasulullah dan Khadijah, kemudian tahun duka dan keturunan suci Rasulullah bersama Khadijah. Ya, pertama dalam buku ini diceritakan bahwa tidak ada yang dapat menandingi indahnya budi pekerti dari Khadijah. Tidak ada wanita di dunia ini yang dapat menandingi bagaimana kesederhanaan, kemudian kesucian, kemudian kebijaksanaan dan kemandirian dari Khadijah. Khadijah ini sebenarnya siapa? Beliau lahir pada 15 tahun sebelum tahun Fil atau tahun gajah, dan memiliki ayah bernama Khuwailid, yaitu seorang pedagang yang keuntungannya itu lebih banyak dari pedagang asing. Nah, Khuwailid ini mewariskan semua harta bendanya kepada anak-anaknya, namun hanya Khadijah yang mewarisi kepiawaian berdagang seperti ayahnya. Nah, di sini juga diceritakan bahwa Khadijah sering berdagang ke negeri Syam dan negeri Yasrib, kemudian namun dia tidak langsung pergi ke sana, tapi dia menitipkan si barang dagangannya itu kepada orang yang dipercayainya. Nah, Khadijah sendiri hidup di masa jahiliyah yang saat itu wanita adalah aib, tidak memiliki status, boleh untuk dibunuh dan biasa diperjualbelikan untuk memuaskan nafsu laki-laki. Namun meskipun hidup di zaman seperti itu, Khadijah tetap beriman kepada Ibrahim dan Ismail, sehingga dia tidak jahil seperti yang lain. Beliau adalah satu-satunya wanita yang mendapat 2 julukan sekaligus, yaitu Al-Tahirah dan Ratu Quraisy. Muhammad SAW sendiri lahir dari 2 pasangan, yaitu Abdullah dan Aminah. Nah, Aminah ketika mengandung telah mengalami banyak kejadian istimewa seperti mimpi. Salah satu mimpinya adalah bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang nantinya akan menjadi nabi akhir zaman dan akan menjadi orang yang paling penting sejagat raya dan harus dinamai Muhammad. Ayah dari Muhammad SAW telah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Kemudian ketika beliau lahir, sudah menjadi tradisi di Arab saat itu bahwa menitipkan dan menyusukan bayi kepada ibu persusuan namanya. Saat itu Rasulullah dititipkan kepada Halimah dan baru dikembalikan kepada Aminah itu setelah usianya 5 tahun, dan setelah 1 tahun diasuh oleh ibunya lagi, ibunya justru meninggal. Kemudian beliau dititipkan lagi kepada kakeknya, dan 1 tahun setelah diasuh oleh kakeknya pun meninggal. Maka saat itulah ia dititipkan kepada Abu Thalib, yaitu pamannya, dan istrinya Fatimah. Diceritakan dalam buku ini Rasulullah sangat menghargai dan mencintai Abu Thalib dan Fatimah. Bahkan ketika Fatimah meninggal, ia mengatakan bahwa dia adalah ibuku, dia tidak pernah membiarkanku merasakan malangnya sebagai anak yatim piatu. Saat usia Muhammad SAW 20 tahun, ia sudah dijuluki sebagai Al-Amin. Saat usianya 25 tahun, ia mulai bekerja kepada Khadijah, dan saat itu pula Khadijah sudah mulai memiliki perasaan untuk ingin menjadikannya sebagai seorang suami, karena ia ternyata telah bermimpi bahwa ia harus menjadikan seorang suami yang berasal dari kaum Quraisy, dari Bani Hashim, dan bernama Muhammad, dan akan menjadi nabi akhir zaman. Nah, Khadijah sendiri sebetulnya
janda dari 2 orang laki-laki, dan dari suami pertama dia mendapatkan 2 orang anak, dan dari suami kedua ia mendapatkan 1 anak. Suami pertama itu meninggal dan suami kedua ia bercerai. Nah, kemudian saat usianya 25 tahun banyak juga kejadian yang terjadi kepada Rasulullah. Salah satunya ketika ia berdagang ke negeri Syam. Tentu saja itu adalah barang dagangannya Khadijah yang dititipkan. Ketika ke sana ia bertemu dengan seorang rahib, yang di sana rahibnya itu kebingungan karena melihat ada seorang laki-laki yang di atasnya dilindungi oleh gumpalan awan dari terik matahari. Dan ketika ia bertanya, "Siapa engkau?" dan dijawab bahwa namanya adalah Muhammad, ia kemudian mengatakan, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Dan saat itulah rahib tersebut telah mengakui kenabian Nabi Muhammad, bahkan sebelum beliau mendapat langsung kenabian atau kerasulan dari Allah. Suatu hari Muhammad SAW pulang dari negeri Syam, dan saat itu Khadijah sedang berada di rumahnya dan melihat dari kejauhan ada yang datang. Khadijah bertanya kepada hamba sahayanya, "Siapakah itu yang datang?" Ketika hamba sahaya menjawab, "Itu sepertinya Muhammad Al-Amin." Dan Khadijah mengatakan, "Apabila benar itu Muhammad Al-Amin, maka aku akan memerdekakanmu." Itu adalah saking bahagianya Khadijah ketika melihat Muhammad SAW datang. Nah, kemudian suatu hari Khadijah menyampaikan kepada Nafisah, seorang sahabatnya, untuk menyampaikan kepada Muhammad, apabila ia mau maka aku bersedia untuk menikahinya. Dan ketika disampaikan oleh Nafisah kepada Muhammad SAW, beliau juga menjawab, apabila ia setuju maka aku pun setuju. Dan saat itu terjadilah pertemuan antara paman Nabi Muhammad dan wali dari Khadijah, yang kemudian merencanakan pernikahan, dan pernikahan pun terjadi. Dan banyak pendapat yang menyatakan tentang berapa mahar yang diberikan, salah satunya seperti 500 keping emas, atau ada pula yang mengatakan 20 ekor unta, dan lain-lain. Namun setelah pernikahan itu terjadi, Khadijah berkata, "Bergembiralah wahai suamiku, semua harta yang kumiliki, baik yang bergerak, yang tidak bergerak, bangunan ataupun hamba sahaya, semuanya telah menjadi milikmu juga, dan belanjakanlah kepada jalan yang engkau ridhoi." Dan disitulah terbuka hati dari Rasulullah. Rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah menjadikannya sebagai rumah tangga pertama dalam Islam. Rasulullah sendiri sangat mencintai Khadijah karena terutama dia adalah orang pertama yang masuk Islam. Kemudian dia juga mengorbankan semua hartanya untuk Rasulullah berdakwah di jalan Allah. Dari seorang yang kaya menjadi miskin demi suaminya. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan, ini dalam sampulnya, "Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dia beriman saat orang-orang ingkar, dia membenarkanku saat orang-orang mendustakanku, dia membelaku dengan hartanya saat orang-orang menghalangiku." Dan suatu hari bahkan Aisyah, salah satu istri yang sangat dicintai Rasulullah, pernah sangat cemburu. Beliau mengatakan beliau tidak pernah cemburu pada siapapun kecuali kepada Khadijah. Dan saat itu Rasulullah sangat murka, sangat marah kepada Aisyah karena ia tidak ingin istrinya dibanding-bandingkan dengan siapapun, dan bagaimana ia mencintai Khadijah dengan sepenuh hati bahkan setelah Khadijah meninggal. Ya, dari pernikahan ini lahir 4 orang anak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nah, Rasulullah sendiri memiliki 2 orang anak laki-laki sebelumnya dengan Khadijah, namun keduanya meninggal saat usia 2 tahun dan saat usia sebelum 2 tahun. Nah, kemudian Khadijah sendiri meninggal saat Muhammad SAW berusia 50 tahun, dan Muhammad SAW saat itu sangat bersedih karena bukan hanya
Khadijah yang meninggal pada tahun itu, tetapi juga Abi Thalib, yaitu paman dari Muhammad SAW. Khadijah meninggal saat Muhammad SAW berusia 50 tahun, dan ia juga mendapat, selain penghormatan dari Muhammad, dari orang-orang mukmin lainnya, ia juga mendapat pengakuan langsung dari Allah, yaitu ia dibangunkan sebuah rumah di surga yang tidak ada hiruk pikuk dan rasa lelah di dalamnya. Nah, Muhammad SAW sendiri menikah lagi setelah 13 tahun Khadijah meninggal, dan yang dinikahinya itu adalah 5 orang dari kaum Quraisy dan 5 orang dari kabilah Arab lainnya. Saat itu bahkan Aisyah, istri kecintaan Rasulullah, pernah sangat cemburu dengan mengatakan, aku tidak pernah cemburu pada siapapun kecuali pada Khadijah. Bahkan itu setelah Khadijahnya meninggal berpuluh-puluh tahun, dan saat itu Rasulullah sangat murka, sangat marah, dan tidak pernah Aisyah melihat Rasulullah semarah itu. Begitulah bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah, bahkan setelah meninggal pun tidak ada satu orang istri pun yang dapat menggantikan cinta beliau terhadap Khadijah. Sebagai penutup, yang dapat saya simpulkan dari buku ini adalah kita bisa belajar bagaimana seorang istri itu begitu mencintai suaminya, begitupun suaminya kepada istrinya, dan bagaimana Khadijah itu sangat berbakti, mengorbankan segalanya untuk suaminya. Ia beriman terlebih dahulu sebelum orang lain, sebelum siapapun, kepada suaminya, dan menjadi seseorang yang sangat dicintai oleh suaminya bahkan setelah beliau sekian belas tahun meninggal. Ya, apabila terdapat kesalahan penyampaian atau perbedaan pendapat, terutama dari buku yang saya baca ini, karena memang hanya satu buku yang saya baca tentang kisah cinta Rasulullah dengan Khadijah, semoga menjadi bahan pembelajaran lebih lanjut, dan silahkan berikan komentarnya apabila memang perlu, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, karena terdapat banyak sekali hal positif dalam buku ini, dan mungkin banyak sekali hal yang tidak saya dapat ceritakan di sini karena keterbatasan. Namun untuk saya sendiri, saya rasa buku ini recommended sekali karena di sini banyak sekali riwayat-riwayatnya. Jadi apabila ia menceritakan satu hal, dia tidak hanya menceritakan dari satu sumber, tapi banyak sumber lainnya. Dan akhirnya semoga bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.